Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdullah MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah studi Quran Hadis. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Inayatul Husna dengan NIM 2020610070, Shanisha Azura Faradita dengan NIM 2020610076, dan Umi Faradatul Alimah dengan NIM 2020610086 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah penghimpunan dan pembukuan Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam atau perkataan Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, kemudian dibukukan agar tidak berserakan dan tidak kehilangan ayat-ayatnya. Karena ayat-ayat Al-Quran dicatat di kepingan-kepingan tulang, kulit-kulit binatang, pelepah-pelepah kurma, dan batu-batu. Periode pertama pada permulaan turunnya wahyu yang pertama, Al-Alaq 1 ayat 1-5, Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul dan hanya berperan sebagai Nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Sampai pada turunnya wahyu yang kedua, barulah Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Dengan adanya firman Allah, bangkit dan berilah peringatan. Quran Surat 74 ayat 1-2. Periode kedua, sejarah turunnya pada periode kedua terjadi selama 8-9 tahun. Pada masa ini terjadi pertikaian dahsyat antara kelompok Islam dan Jahiliyah. Kelompok oposisi terhadap Islam menggunakan segala cara untuk menghalangi kemajuan dakwah Islam. Pada masa itu, ayat-ayat Al-Quran silih berganti turun menerangkan kewajiban-kewajiban prinsip penganutnya sesuai dengan kondisi dakwah ketika itu. Quran Surah An-Nahl Surah 16 ayat 125. Periode ketiga, pada periode ini dakwah Al-Quran telah mewujudkan suatu presentasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yathrib, yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Periode ini berlangsung selama 10 tahun. Ini merupakan periode yang terakhir saat Islam disempurnakan oleh Allah dengan turunnya ayat yang terakhir, Al-Madinah Surah 5 ayat 3. Ketika Rasulullah wukuf pada Haji Wa'dah 9 Dzulhijjah atau 7 Maret 632 Masehi, dan ayat terakhir turun secara mutlak, Surat Al-Baqarah Surah 2 ayat 281, sehingga dari ayat pertama kalinya memakan waktu sekitar 23 tahun. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Yang kedua adalah penghimpunan Al-Quran. Penghimpunan Al-Quran bisa dikategorikan menjadi dua hal, yaitu penghafal Al-Quran dan penulisannya huruf demi huruf, ayat demi ayat, dan surat demi surat, baik dalam lembaran-lembaran yang sudah dibukukan atau dalam satu mushaf. Penghimpunan Al-Quran di masa kenabian. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, Al-Quran dikumpulkan dengan dua cara, melalui hafalan dan melalui penulisan. Orang yang pertama menghafal Al-Quran tentu saja adalah Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat beliau, radhiyallahu anhu. Adapun penulisan Al-Quran yang dilakukan di masa kenabian dilakukan dalam dua cara. Pertama adalah penulisan semi resmi atas perintah Rasulullah SAW. Kedua adalah penulisan atas inisiatif para sahabat sendiri tanpa perintah khusus dari Rasulullah SAW. Penghimpunan Al-Quran di masa Abu Bakar. Sepeninggal Rasulullah SAW, barulah upaya untuk mengumpulkan tulisan-tulisan yang berisi ayat-ayat Al-Quran mulai dilakukan. Hal ini terjadi pertama kalinya pada masa Khalifah Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab. Dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa pada awal kepemimpinannya Abu Bakar dihadapkan pada peristiwa-peristiwa besar yang berkenaan dengan kemurtadan sebagian orang Arab. Karena itu, ia segera menyiapkan pasukan dan mengirimkannya untuk memerangi orang-orang yang murtad itu. Umar bin Khattab merasa khawatir. Ia kemudian menghadap Abu Bakar dan memberi usul kepadanya
agar segera mengumpulkan dan membukukan Al-Quran, sebab peperangan Yamamah telah menyebabkan banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Ia juga khawatir jika peperangan di tempat lain akan menewaskan lebih banyak penghafal Al-Quran. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sani. Terima kasih. Yang terakhir, pembukuan Al-Quran. Pertama, Al-Quran di zaman Abu Bakar. Setelah Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar mengambil alih tugas mengendalikan umat Islam sebagai khalifah yang pertama. Sewaktu pemerintahan beliau, terjadi perang Yamamah yang mengorbankan lebih dari 70 orang penghafal Al-Quran. Maka Umar radhiyallahu anhu mengusulkan agar Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Maka Sayyidina Abu Bakar mengarahkan Zaid bin Sabit untuk mengetuai kerja-kerja pengumpulan Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang telah dikumpulkan itu kemudian dibukukan dalam satu mushaf dan disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, maka Sayyidina Umar dilantik menjadi khalifah yang kedua. Yang kedua, Al-Quran di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, banyak di antara para sahabat penghafal Al-Quran yang tinggal dan berpencar di berbagai daerah. Hal ini disebabkan daerah Islam waktu itu sudah semakin luas. Saat itu, para pemeluk Islam di daerah masing-masing mempelajari serta menerima bacaan Al-Quran dari sahabat yang ahli qiraat yang tinggal di daerah yang bersangkutan. Penduduk Syam misalnya, berguru dan membaca Al-Quran dengan qiraat Ubay bin Ka'ab. Penduduk Kufah, berguru dan membaca Al-Quran dengan qiraat Abdullah bin Mas'ud. Sementara penduduk yang tinggal di Bashrah, berguru dan membaca Al-Quran dengan qiraat Abu Musa al-Asy'ari dan lain sebagainya. Yang ketiga, Al-Quran di zaman pasca Khalifah Utsman hingga sekarang. Karena mushaf Utsman tidak mengandung titik atau syakal, pembacanya terbagi menjadi berbagai macam bacaan. Namun hal ini bukan merupakan masalah yang besar bagi orang Arab karena bahasa Arab adalah bahasa asli mereka. Namun masalah timbul ketika lisan orang-orang Arab mulai dimasuki kesalahan di sana-sini akibat percampuran dengan bangsa-bangsa lain. Selain itu, semakin ramai orang azam yang memeluk Islam. Untuk menghindari kekeliruan kepada orang azam yang tidak bisa membaca Al-Quran tanpa bimbingan guru Al-Quran yang benar-benar mampu, maka penggunaan titik diperkenalkan dalam penulisan mushaf. Orang yang pertama meletakkan dasar untuk perkara ini adalah Abu Aswad ad-Du'ali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.